warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita dengan judul Dolpi yang Baik Hati. Di sini lihat, ada gambar apa di sini? Ada gambar gurita sama lumba-lumba. Ya, gurita atau ubur. Ubur. Nah, lumba-lumba di sini namanya Dolpi. Ya, nanti. Ya, siapa di sini yang baik hati? Dolpi. Ya, Dolpi. Terus kalian baik hati tidak? Nah, cerita di sini nanti yang baik hati adalah si Dolpi atau si lumba-lumba. Buku ini karangan Bapak Wisnu Fajar. Ya, dengarkan ceritanya. Nanti akan ada pertanyaan dari Ibu, ya, seputar cerita Dolpi. Siapa yang bisa menjawab nanti akan ada hadiahnya. Dengarkan. Di suatu lautan yang luas, terdapat sebuah teluk yang indah. Banyak sekali binatang laut yang hidup berdampingan di teluk tersebut. Ada ikan cucut, ikan tuna, ubur-ubur, dan binatang lain yang beraneka ragam. Semuanya hidup dengan damai dan tentram. Pagi-pagi yang cerah, Dolpi seekor lumba-lumba berenang berkeliling ke teluk. Dia menyapa teman-temannya dengan ramah. Dolpi adalah lumba-lumba yang baik hati. Dia suka menolong dan senang berteman dengan siapa saja. Selamat pagi Pak Gurita, sapa Dolpi sambil tersenyum. Ya, lihat si Dolpi menyapa Gurita. Dari kejauhan, tiba-tiba banyak binatang laut yang berlarian. Dolpi merasa heran, dia melihat sekitarnya dan tidak melihat sesuatu yang terlihat aneh. "Hai Jelly, apa yang terjadi? Mengapa kalian berlarian?" tanya Dolpi heran. "Cepat pergi Dolpi, ikan hiu yang jahat bernama Sarki telah datang," jawab Jelly, si ubur-ubur sambil terengah-engah. "Mengapa kita harus lari? Ada apa dengan ikan hiu itu?" sambung Dolpi sambil heran. "Cepat lari, jangan banyak bertanya. Sarki sang jahat, dia suka makan teman-teman kita. Dia datang dari palung seberang lautan," Jelly si ubur-ubur sambil berteriak sambil berlari. Ya, si ubur-uburnya lari ketakutan. Dolpi segala bersembunyi. Dia ingin melihat ikan hiu yang jahat itu di antara terumbu karang. Dia mengendap-endap sambil mengintip keadaan sekitar. Ngintip, ya. Dia terkejut, seekor hiu besar dengan taring yang tajam datang tiba-tiba. "Mau kemana kalian? Kalian tidak akan bisa bersembunyi," teriak Sarki. Dolpi yang ketakutan berenang secepatnya pergi menjauh. Sarki tidak sadar dengan kepergian Dolpi. Sambil bersembunyi di antara karang, Dolpi beristirahat sejenak. Dia merasa beruntung kepergiannya tidak diketahui Sarki yang terkenal jahat itu. "Untung saja dia tidak melihatku, bisa-bisa aku dimakannya," kata Dolpi terengah-engah. Ya. Dolpi pergi, dia ketakutan. Pada malam yang dingin, Dolpi berencana keluar rumah. Ia ingin menolong warga teluk yang ketakutan karena Sarki. Dia mencoba berenang ke pantai. Sesampainya di pantai, dia bersandar pada karang. Dia melihat bulan yang indah. Wah, bulannya indah sekali. Andai aku ajak Jelly, Tuna, dan Cucut, pasti mereka senang sekali. Nanti kalau aku pulang, aku akan bercerita kepada mereka, kata Dolpi dalam hati. Tak lama kemudian, Dolpi ketiduran di karang. Tidur Dolpinya, ya. Panas matahari mulai menyengat kulit. Hari telah beranjak siang. Dolpi yang ketiduran merasa sangat terkejut. Air yang semalam sangat banyak tiba-tiba menyusut. "Loh, kemana airnya? Gawat, aku bisa terdampar di sini,"
Ternyata pantai ini airnya sedang surut, teriak Dolphy. Biur, biur. Suara apa itu? Dengan segera Dolphy masuk ke air dan berenang ke teluk. Untung saja aku cepat terbangun. Kalau tidak, aku akan terjebak di karang. Aku bisa mati kehabisan air. Aha, aku punya akal. Untuk menolong warga teluk, gumam Dolphy sambil tersenyum. Ya, tadi Dolphy-nya buru-buru lari ke laut. Ya. Setibanya di teluk, Dolphy bertemu dengan Cucut sahabatnya. Hai Cut, kamu mau kemana? Tanya Dolphy ramah. Hai Dolphy, aku mau pulang. Apa kamu tidak tahu kalau Sarki datang lagi? Dia mengancam akan makan kita semuanya. Jawab Cucut lemas. Hah? Bagaimana bisa? Tanya Dolphy terkejut. Iya, nanti malam dia akan kembali lagi ke sini. Warga teluk ketakutan sekali, lanjut Cucut. Dolphy yang mendengar cerita sahabatnya itu teringat rencananya untuk menolong warga teluk. Ya, ini si Cucut dan ini si Dolphy. Malam pun tiba, warga teluk semakin ketakutan. Mereka bersiap-siap dijadikan makan malam oleh Sarki. Hahaha, aku datang. Aku lapar sekali, teriak Sarki lantang. Warga teluk berlarian tidak karuan. Sarki berenang lincah dan berhasil menangkap seekor irokan. Dolphy ikut berlarian dan betapa terkejutnya ia. Ternyata yang ditangkap Sarki adalah temannya si Tuna. Ya, si Sarki menangkap si Tuna. Ya, ikan tuna. Dengan mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia mencoba menantang Sarki. Hai hiu yang jahat, lepaskan temanku. Makan saja aku, tantang Dolphy. Hahaha, buat apa? Lebih enak ikan tuna ini. Tapi tenang. Sehabis makan tuna, aku akan makan kamu, jawab Sarki. Bagaimana kalau kita beradu tantangan? Kalau kamu menang, kamu boleh makan aku dan teman-temanku. Tapi, kalau kamu kalah, kamu harus melepaskan temanku tuna. Dan berjanji harus segera pergi jauh dari teluk. Kamu juga tidak boleh mengganggu teman-temanku lagi, tantang Dolphy. Apa tantangannya? Sarki tidak pernah takut. Hahaha, sahut Sarki. Baik, kita berdua beradu. Siapa yang paling tahan tidur di atas karang saat malam dingin? Dialah pemenangnya. Dolphy menawarkan, boleh, siapa takut? Aku akan tidur sampai besok pagi, jawab Sarki. Diajaklah Sarki ke pinggir pantai. Dan mereka segera tidur bersandar di atas karang. Warga teluk menunggu cemas. Kalau Dolphy kalah, nyawa mereka lah yang menjadi taruhannya. Dolphy yang pura-pura tidur menunggu Sarki tertidur pulas. Saat Sarki sudah mulai tidur, Dolphy mengendap-endap dari atas karang dan mengajak warga untuk kembali ke teluk. Cepat, kembali. Di sini berbahaya, ajak Dolphy. Bagaimana dengan Sarki? Kalau dia bangun, pasti dia akan makan kita, jawab Jelly khawatir. Tenang saja, dia tidak akan kembali, jawab Dolphy tersenyum. Ya, si Dolphy-nya tersenyum. Keesokan harinya, matahari tinggi menjulang. Sarki yang tertidur pulas terkejut karena air di sekitarnya telah surut sehingga dia tidak bisa kembali ke laut. Sarki tidur terus bangun. Tolong, tolong, teriak Sarki lantang. Dolphy dan warga teluk yang melihat dari kejauhan membiarkan Sarki terjebak kehabisan. Ya, Sarkinya kehabisan air. Ya, karangnya jadi tidak ada airnya. Air lautnya menyusut. Sekarang warga teluk merasa tenang karena Sarki tidak akan kembali lagi hidup. Hidup mereka menjadi aman dan tentram. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Bagus. Oke, siapakah di sini yang baik hati? Acungkan tangan. Safa,
Siapa yang baik hati? Dolphy. Dolphy. Siapakah di sini yang jahat? Nah, Asya, siapa? Sarki. Sarki. Ubur-ubur tadi namanya siapa ya? Rea? Jelly. Jelly. Kemudian Ciara belum menjawab. Yang jahat tadi siapa? Sarki. Sarki. Ya, seperti itu. Ada nggak yang bisa ceritanya di mana ya? Ini di mana? Lumba-lumba ini di mana Kakak Asya? Di laut. Di laut, karena ubur-ubur, lumba-lumba, ikan hiu hidupnya Di di laut. laut. Nah, berarti kita sebagai manusia harus baik, tidak boleh jahat. Ya, kita itu harus baik hati seperti si Dolphy. Oke, bagus ya ceritanya ya. Bagus. Iya, terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Besok kita akan lanjut cerita dengan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.